Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Rafael Giwa dari kelas B Prodi Game Teknologi. Saya di sini akan menjawab soal yang Ibu Ratu berikan. Oke, langsung saja. Untuk soal pertama yaitu jelaskan bagaimana video game membentuk pandangan pemain tentang kekerasan, kerjasama, dan keadilan sosial. Oke. Game dapat membentuk pandangan kekerasan, kerjasama, dan keadilan sosial melalui pengalaman langsung yang dirasakan oleh pemain itu sendiri. Misalnya ketika kita bermain game kompetitif Counter-Strike 2, kita akan merasakan 3 poin awal itu tergantung dari pemain lain yang kita temukan di dalam game tersebut. Jadi di game kompetitif ini tidak selalu ada kekerasan serta keadilan sosial ataupun kerjasama. Ini semua tergantung kepada pemain lain yang kita temukan saat bermain game tersebut. Ada yang memiliki kekerasan, ada yang kerjasama, ada juga yang tidak ada sama sekali. Lalu saya menggunakan contoh Grand Theft Auto untuk menggambarkan bagaimana nilai-nilai tersebut diterjemahkan dalam game. Jadi untuk Grand Theft Auto ini ataupun GTA memiliki cerita yang game naratif, cerita yang menggambarkan nilai kerjasama dan keadilan sosial, yang mana heroin yang kita mainkan ini bekerja sama dengan NPC ataupun temannya dan heroin lainnya untuk memberikan keadilan ke geng penjahat lain yang sudah mengacaukan gengnya. Walaupun game ini terdapat dua nilai tersebut dari cerita yang ditawarkan GTA ini, sayang sekali dikarenakan sebagian besar mengandung kekerasan karena terdapat aksi untuk mengacaukan geng lain, di mana seperti tawuran dan penggunaan senjata api secara ilegal. Lalu di sini untuk soal 2 yang mana jelaskan bagaimana globalisasi game mempengaruhi cara budaya populer untuk menyebar dan diterima di berbagai belahan dunia. Yang pertama, globalisasi game ini bisa menggunakan budaya populer untuk menarik audiensnya untuk bermain. Serta dalam komunitas game tersebut, para pemain dapat berinteraksi dengan pemain lain dan bisa juga membawa budayanya sendiri untuk berinteraksi dengan mereka. Seperti halnya orang Indonesia di mana dia berbicara Sunda dengan orang Australia yang dia berbicara Inggris, dan memunculkan bagaimana dia kepo terhadap orang Indonesia tersebut dan akhirnya mereka berbicara. Lalu ada apakah teknologi ini berfungsi sebagai alat penyebaran nilai-nilai global yang bersifat homogen atau justru memperkaya kebudayaan lokal? Kalau untuk ini tergantung pada bagaimana game ini dirancang serta bagaimana pemain itu dapat menerima game itu sendiri. Dikarenakan apabila game yang dirancang ini memiliki tujuan awal untuk menyebarkan nilai-nilai norma ataupun memperkenalkan budaya lokal di game tersebut, tetapi pemain tidak dapat menerima hal itu, maka teknologi ini bisa digunakan dan juga bisa tidak digunakan, dikarenakan bisa tidak efektif. Mungkin dari saya itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau hal lain. Saya ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.